wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Multaji Madali Munte, SDN 01 Wilayah Hilir, CGP Angkatan 11. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu, coba perhatikan ibu ke depan. Di sini kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu peraturan yang ada di dalam kelas kita. Jadi nanti kalau sudah kita sepakati, berarti harus kita yakini bahwasanya itu harus kita laksanakan. Baiklah, di sini ada udah ibu tuliskan keyakinan kelas, tapi ini udah berisi apa masih kosong? Masih kosong. Jadi tugasnya anak-anak ibu, ibu akan bagikan post-it ini satu persatu. Silahkan tulis apa kira-kira keyakinan atau kesepakatan kelas yang akan kita buat di dalam kelas kita ini. Mengerti? Ayo tuliskan di dalam post-it ini ya. Pukul 1 sampai 3 silakan anak-anak ibu tulis di post-it yang sudah ibu sediakan. 1, 2, 3. Ya, siapa yang udah selesai silahkan maju ke depan, silahkan tempelkan ke papan tulis yang sudah ibu sediakan. Ayo nak, siapa lagi? Silahkan maju ke depan. Bisa tak ibu? Jadi dari kesepakatan kelas ini akan kita ambil, yaitu ada di sini saling tolong menolong, ada di sini saling menghormati, ada berkata sopan, menghargai guru dan teman, membaca doa sebelum memulai pelajaran. Jadi dari kesepakatan kelas ini, kira-kira apa yang harus kita masukkan? Kira-kira apa yang kita buat? Keyakinan kelas yang mana yang kita buat? Jangan mengganggu teman yang saat belajar. Jangan mengganggu teman saat belajar. Nanti kita masukkan itu ya. Terus sudah itu apa? Saling tolong. Boleh saling menghormati. Juga boleh tertib saat belajar. Oke, ini nanti menjadi keyakinan kelas kita. Apa nanti yang menjadi kesepakatan kita?
tentukan dan kita yakini, sama-sama kita laksanakan. Oke, itu saja. Untuk selanjutnya akan kita bahas pokok pembelajaran kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah. Tangan untuk negeri era kita Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan kita ini. Salawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya kita harapkan di akhir yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Satuan Pendidikan SDN 01, yang saya hormati ibu-ibu rekan sejawat saya yang super baik. Ibu-ibu, di sini saya akan mempresentasikan tentang demonstrasi konseptual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi yang ada di sekolah kita. Pasti orang ibu-ibu bertanya, ya kan, apa itu pengertian tentang restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses di mana kita menciptakan kondisi bagi seorang peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di dalam budaya positif tadi ya kan ibu-ibu, kita sebenarnya di sekolah sudah melaksanakannya. Cuma mungkin kita tanpa kita sadari. Seperti salah satu contohnya yaitu 3S, salam senyum sapa. Kita setiap pagi sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Pada pagi hari anak murid kita ya kan Bu, selalu bersalaman dengan kita. Terus budaya positif itu juga sudah kita laksanakan sebenarnya, yaitu dengan mengadakan kesepakatan kelas. Awalnya kan kita buat kesepakatan kelas dulu kepada murid-murid kita. Sesudah nanti terciptanya kesepakatan kelas itu, maka akan kita yakini, kita buat keyakinan bahwasanya itulah yang akan kita laksanakan di dalam kelas kita. Ya baiklah ibu-ibu, pasti saya yakin kita semua guru-guru yang ada di SDN 01 ini pasti sudah membuat kesepakatan kelasnya. Jadi saya mau tahu kira-kira apa kesepakatan kelas yang sudah orang ibu buat. Ayo. Lagi apa Bu? Bagus, datang tepat waktu. Selain itu apa lagi kira-kira ibu-ibu? Iya, menjaga kebersihan kelas. Itu merupakan salah satu contoh budaya positif. Baiklah ibu-ibu, itu tadi kan contoh kita di dalam budaya positif. Maka yang selain dari itu, ada lagi yang namanya kan tadi sudah saya jelaskan segitiga restitusi. Jadi langkah-langkah daripada segitiga restitusi itu yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan kelas yang salah, serta menanyakan keyakinan. Jadi di sini ada sebuah kasus. Kasus yang pasti kita sering hadapi yaitu salah satu anak yang tidak memakai pakaian yang seragam. Jadi pertama kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kita kasih pendekatan kepada murid tersebut. Kita tanyai bagaimana apa yang terjadi pada dirinya. Setelah itu, setelah dia tahu apa yang dibuatnya, maka validasi tindakan yang salah itu. Kita tanya dia bagaimana, apakah perbuatan yang dia lakukan itu benar apa salah seperti itu. Pasti dia akan menjawab pertanyaan, pasti dia akan menjawab bahwasanya yang dilakukan itu adalah perbuatan yang salah. Terus sudah itu menanyakan keyakinan dari perbuatan dia tersebut, kita kasihkan dia keyakinan.
apa yang akan diperbuatnya untuk kedepannya. Apakah dia akan melakukannya lagi atau dia akan mengikuti peraturan yang ada di sekolah kita. Baiklah ibu-ibu, inilah pemaparan saya tentang segitiga restitusi. Kalau ibu-ibu ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Saya Bu ingin bertanya. Oke, silakan Bu. Pertanyaan saya adalah, apakah setiap permasalahan siswa harus menggunakan segitiga restitusi? Sekian Bu. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Apakah di sekolah kita harus selalu menerapkan segitiga restitusi? Kalau saya menjawabnya, iya Bu. Apapun ceritanya, kita harus di sekolah kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Selama ini kita terkadang terpancing emosi kan Bu sama anak kita apabila anak kita itu melakukan kesalahan. Tapi dengan adanya segitiga restitusi ini, kita jadi mendalami dan kita jadi dapat paham bahwasanya itu yang kita lakukan itu tidak betul. Dengan adanya segitiga restitusi, kita dapat menjalin pendekatan kepada siswa dan siswi kita. Seperti itu Bu, jawaban dari saya. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya kepada saya. Maka presentasi ini akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terpanjang